pagi anak-anak, berjumpa kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Tema 3, subtema 2 untuk pembelajaran 2. Anak-anakku, adakah di antara kalian yang di rumahnya mempunyai hewan pemeliharaan? Apa yang selama ini kalian lakukan di rumah? Apakah kalian sudah merawat hewan kalian dengan baik? Anak-anakku, ketika kita memelihara hewan, baik itu hewan rumah maupun hewan ternak, maka menjadi kewajiban kita untuk memelihara dan merawat mereka dengan baik. Karena bila kita merawatnya dengan baik, maka kita juga akan mendapatkan hak kita ketika kita memelihara hewan tertentu. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu, ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu sore ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu. Ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu, ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Hak dan kewajiban kita terhadap hewan pemeliharaan. Untuk mendapatkan hak kita, tentunya kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ketika memelihara hewan, kewajiban kita adalah yang pertama memberi makan dan minum, membersihkan atau memandikan hewan peliharaan, membersihkan atau memandikan binatang peliharaan, memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang, mengobati jika sakit dan menyayangi hewan peliharaan kita. Ketika kita melaksanakan kewajiban, otomatis kita mendapatkan hak kita, yaitu bermain dengan hewan peliharaan, mendapatkan hiburan, dan merasa gembira. Namun ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap hewan, maka dampaknya sangat luas. Dampak bagi hewan sendiri dan dampak bagi lingkungan sekitar kita. Yang pertama, ketika kewajiban kita terhadap hewan peliharaan tidak dilaksanakan, memberi makan dan minum, maka dampaknya hewan menjadi kelaparan dan haus. Dampak bagi lingkungan sekitar kita menimbulkan suara berisik. Ketika kewajiban membersihkan dan memandikan tidak kita laksanakan, maka hewan peliharaan kita menjadi kotor dan tidak sehat. Dampak bagi lingkungannya adalah dapat menimbulkan penyakit dan dapat menularkan ke sekitar lingkungan kita. Ketika kewajiban memberikan kandang yang baik dan bersih tidak kita laksanakan, maka dampak bagi hewan adalah tidak bisa tidur dengan baik. Dampaknya bagi lingkungan, hewan berkeliaran kemana-mana. Ketika hewan kita sakit dan kita tidak memberikannya vaksin penyakit, dampak bagi hewan adalah hewan tersebut menjadi sakit dan di lingkungan kita adalah dapat menularkan penyakit kepada manusia.
Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar burung yang ditempeli dengan biji-bijian. Ada biji jagung, biji kedelai hitam, dan padi. Inilah yang disebut dengan mozaik. Kemarin kalian sudah membuat kolase. Kedua-duanya adalah sama-sama merupakan karya seni tempel. Nah, kalau mozaik ini sama juga merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Kalau di kolase kemarin kalian membuat dari daun-daun yang kering, tetapi kalau mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh. Misalnya ketika kita memakai bahan dari biji-bijian. Teknik membuatnya sama-sama ditempel. Kemudian bahan yang biasanya digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Berbeda dengan kolase. Kalau kolase masih bisa kita warnai. Tetapi untuk membuat mozaik, mengkreasikan komposisi warna asli dari bahan-bahan yang kita tempelkan. Mari kita membuat mozaik yang bertema hewan dari biji-bijian. Perhatikan langkah-langkah membuatnya. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah alat dan bahannya. Bahannya yaitu biji-bijian, misalnya kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, atau kacang-kacang lain yang berukuran hampir sama. Kertas, lem, sedangkan alatnya adalah pinset, pensil, dan kuas. Ini cukup sederhana, hampir sama dengan ketika kita membuat kolase. Yang pertama adalah gambarlah pola seekor hewan di kertas gambar. Kemudian berilah lem pada bidang gambar tersebut. Kemudian tempelkan biji-bijian dengan rapi. Perhatikan komposisi warna dari setiap biji-bijian yang kalian tempelkan. Kalian bisa mengambil biji-bijian seperti jagung, kedelai, maupun biji padi seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal. Kita perhatikan, yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat pola. Kemudian dari pola itu diberikan lem pada bidang gambar. Kalau sudah, dengan menggunakan pinset, kita mengatur biji-bijian pada bidang yang sudah kita gambar polanya. Keempat, perhatikan komposisi warnanya. Apabila kita berhati-hati dan teliti serta rapi dalam menempelkan biji-bijian, Ibu yakin hasilnya nanti akan sangat memuaskan. Demikian anak-anakku, pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan teruslah berlatih agar semakin meningkat kompetensi diri kalian masing-masing sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Ibu yakin apabila kita setiap harinya meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan minat belajar kita, Ibu yakin kesuksesan pasti milik kalian semua.